Halo teman-teman, hari ini saya mau ngobrol dengan salah satu teman saya, kebetulan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat juga, yang ternyata tergabung dalam komunitas Pastoral Difabel Surabaya. Nah, kita kenalan dulu ya teman-teman. Boleh memperkenalkan diri? Oke, baik teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wira Satya Nugraha Wicaksono, atau biasa dipanggil Wira. Saya mahasiswa FKM juga, dan kebetulan juga bagian dari komunitas Pastoral Difabel Surabaya. Oke, bisa dipanggil Dion ya teman-teman. Ya, bisa. Oke, Mas Dion boleh nggak sih cerita di komunitas itu tuh kerjanya ngapain aja, dan Mas Dion tuh selama di komunitas itu tuh berperan sebagai apa? Oke, baik. Kalau saya sendiri itu di Pastoral Difabel itu sebagai JBI. JBI itu juru bahasa isyarat, yang kebetulan baru bergabung awal tahun ini atau tahun lalu. Tapi kalau mulai belajar bahasa isyaratnya udah cukup lama, dari tahun 2023. Wow. Gitu, betul. Oke, keren banget ya teman-teman ya, berarti bisa bahasa isyarat nih. Berarti kalau boleh meng-clarify, komunitas ini tuh fokusnya ke teman-teman yang Gimana? tunarungu. Oh, tunarungu. Jadi kalau di Pastoral Difabel itu, kalau secara keseluruhan itu sebagai wadah teman-teman yang mengalami berbagai disabilitas sih, mau tunarungu, tuli, terus kayak tunawisma. Jadi benar-benar memfasilitasi semua jenis disabilitas. Tetapi kebetulan saya fokusnya pada teman-teman tuli gitu, yang dimana setiap minggu biasanya teman-teman tuli kan beribadah, dan saya sebagai juru bahasa isyarat, bahasanya mentranslasikan apa yang dibicarakan oleh kepala ibadah ke teman-teman tuli agar bisa disampaikan secara langsung gitu. Berarti komunitas ini tuh basisnya di dalam gereja? Dalam gereja, jadi untuk seluruh komunitas wilayah gereja Surabaya sih gitu tepatnya. Seluruh Surabaya. Iya, betul. Keren banget. Berarti Mas Dion ini selama pastornya berkhotbah ya? Berkhotbah, ya, betul. Berkhotbah, berarti sistemnya tuh kayak pastornya khotbah langsung dipraktekkan? Ya, betul. Jadi kayak susahnya dari isyarat itu adalah bukan kayak bahasa-bahasa lain dimana kayak kita bisa benar-benar mentranslatekan secara langsung, tetapi kita harus benar-benar mengerti konsep dari kalimat tersebut, baru kita benar-benar bisa mengisyaratkan itu ke teman-teman tuli. Karena ada teman-teman tuli itu bahasanya agak beda dengan kita, kayak kita kan SPOK. Mereka itu punya gramarnya sendiri gitu. Ya. Oke. Menarik banget ya teman-teman. Nah, tadi kan Mas Dion sudah sempat mention kalau ada juga tunawisma, atau mungkin juga tuna-tuna yang lain ya. Nah, latar belakang mereka tuh dari segi sosial atau ekonomi atau segi apapun sampai mereka bisa tergabung dalam komunitas tersebut tuh apa gitu? Apakah ada requirement yang mengharuskan mereka harus seperti ini baru bisa join. Jadi kalau tujuan dari komunitas itu sendiri itu sebenarnya terbuka untuk semua jenis disabilitas tanpa melihat latar belakang mereka apapun. Jadi mau mereka dalam segi sosioekonomi rendah ataupun tinggi, itu mereka diterima apa adanya. Karena kita emang benar-benar bahasanya melayani untuk teman-teman disabilitas yang memiliki antusias untuk gereja aja sih lebih tepatnya. Jadi karena selama ini keluh kesahnya teman-teman yang berhambatan secara fisik ataupun secara mental itu ya nggak ada orang yang memahami mereka gitu. Dan kita sebagai teman-teman komunitas Pastoral Difabel tuh menjadi fasilitas itu gitu, biar teman-teman yang bahasanya terhambat oleh hal-hal itu tuh bisa setiap minggu gereja gitu akhirnya gitu. Jadi kita nggak tertutup nggak ada requirement lah bahasanya. Jadi kita terbuka dengan, malah biasanya itu mereka agak tertutup gitu sama kita gitu, karena mereka malu dengan kekurangan mereka gitu. Jadi kadang-kadang kita yang harus reach out kadang gitu. Jadi kita udah kenal sama satu teman tunarungu misalnya, ya tunarungu, kita pasti langsung kepoin ke tunarungu, ada nggak temanmu yang lain gitu. Biasanya kita langsung ngajak-ngajak gitu akhirnya gitu. Nah, kalau misalkan buat dapetin member-member lain itu kan misalkan satu tuh dari hasil ajakan, tapi
pertama kali nih tahu oh mereka punya kekurangan disabilitas seperti itu tuh mereka datang sendiri kah atau kalian apa tuh survei? Oh, oke, baik. Jadi sebenarnya saya bukan apa ya yang benar-benar dari nol membangun komunitas ini, tapi yang saya dengar-dengar adalah biasanya gereja itu ada datanya sendiri. Maksudnya data ada yang umatnya yang difabel atau teman-teman tuli itu ada di gereja itu tuh ada datanya sendiri gitu. Jadi biasanya dari kita komunitas itu langsung reach out ke gereja-gereja, semua gereja di Surabaya itu yang ada nggak umat yang di gereja ini yang difabel secara fisik ataupun secara mental gitu. Dari situ kita nge-reach out satu-satu dan akhirnya membangun satu komunitas gitu. Karena sebenarnya kok secara budaya teman-teman difabel, khususnya teman-teman tuli itu sangat bahasanya FOMO. Jadi kalau misalnya ada satu temannya yang bergabung, biasanya mereka kayak, boleh deh coba-coba gitu, ikut gitu. Jadi bahasanya untuk menggabungkan mereka sebagai komunitas itu jujur gampang-gampang susah gitu kadang gitu. Susah pertamanya, tapi seterusnya itu kadang lebih gampang gitu untuk bisa menggabungkan gitu. Berarti mayoritas di komunitas ini saat ini lebih ke tunarungu ya? Tunarungu sih, tapi juga ada beberapa teman-teman tuna yang lainnya gitu sih. Gitu. Oke Mas Dion, wah itu tadi seperti introduction lebih dalam lagi ya terkait komunitasnya, bagaimana macam-macamnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita agak sedikit loncat nih. Jadi mungkin Mas Dion pernah dengar nggak ya kalau dari Kementerian Sosial kita ini awal tahun ini menargetkan 36.000 Pax MBG buat disabilitas. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Nah, ya. Nah, awal kali saya dengar tuh ngerasanya agak gimana gitu. Janggal. Mungkin itu masih opini saya. Nah, mungkin dari Mas Dion yang juga sudah bergabung dalam komunitas disabilitas, itu sudah sesuai apa belum nggak ya? Oke, baik. Kalau saya sendiri sih untuk sekarang ya, Mbak, sebenarnya kurang setuju dengan tindakan yang diambil. Kenapa? Pertama-tama yang diperlukan oleh teman-teman tuli sekarang itu adalah membangun fondasi. Fondasi itu bisa dalam bentuk apapun. Tetapi yang fondasi yang saya maksudkan adalah bahasanya. Di Indonesia sendiri itu bahasa isyarat itu belum ada panduan resmi dari pemerintah, yang dimana pada akhirnya itu menjadi suatu dilema atau suatu konflik sendiri di dalam negara bagaimana teman-teman itu berinteraksi satu sama lain gitu. Karena selama ini ada dua bahasa yang bahasanya secara tidak resmi dipakai oleh teman-teman tuli. Satunya Bisindo, satunya yang diterapkan dari referensinya ASL atau American Sign Language, yang teman-teman tuli biasanya yang udah lama itu mereka menerapkan sign language-nya dari Amerika gitu. Itu yang menjadi akhirnya banyak interaksi yang akhirnya miskom dan menjadi suatu permasalahan yang jujur sangat concerning sih menurut saya. Jadi mengambil tindakan lebih lanjut seperti MBG ini menurut saya sendiri kurang tepat dan kurang bijak. Karena seperti negara-negara yang udah maju seperti Jepang atau Korea, itu mereka udah punya bahasa resmi mereka sendiri yang akhirnya membantu teman-teman tuli itu, spesifiknya teman tuli ya, itu untuk bisa berkarya, bekerja, dan akhirnya bisa bersekolah gitu. Nah, sedangkan pengalaman saya sebelumnya, kita nggak usah ngomongin tentang bahasa ya, tapi juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu sangat kurang. Salah satu pengalaman saya di daerah Surabaya di Semolawaru, ada satu sekolah yang dimana kelas itu ada dan teman-teman tuli itu ada, tetapi pengajarnya itu nggak ada. Jadi akses mereka untuk belajar isyarat itu sangat minim. Dan waktu saya berusaha untuk berinteraksi dengan teman-teman di sekolah tersebut, itu dari 10 atau 12 anak teman tuli itu yang cuma ngerti isyarat saya itu cuma 1 atau 2 aja gitu. Jadi itu saya rasa yang membuat saya itu merasa urgensi MBG itu jauh tidak sebanding dibanding hal yang harus lebih difokuskan seperti bahasa atau budaya sendiri di Indonesia sendiri gitu. Itu sih yang saya lihat gitu. Benar. Gitu.
Oke. Em, Berarti secara tidak langsung ya, sebenarnya MBG ini masih bisa ditunda dulu. Iya, betul sih. Dan memang menurut informasi yang saya dapatkan tuh, yang membedakan MBG disabilitas dengan MBG normal yang telah berjalan itu hanya masih di porsi makan. Jadi Oke. untuk yang normal itu 1 kali Oke. pemberian, lalu yang MBG disabilitas itu 2 kali seperti itu. Oke. Belum ada aturan-aturan lain seperti menyesuaikan kebutuhan dan lain sebagainya, itu sejauh yang saya dapatkan itu memang belum ada. Nah, sehingga menurut Mas Dion, kan kita juga pernah dengar ya dari pemerintah pernah menyebutkan bahwa ya orang-orang kita nih lapar tinggal dikasih makan aja. Iya, betul. Apapun lebih menyelamatkan perut dulu kan. Kalau perut tidak terselamatkan nggak bisa ngapa-ngapain, lebih seperti itu kan. Nah, mungkin dari sisi non disabilitas dulu ya, apakah pernyataan tersebut sebenarnya tepat atau tidak sih? Kalau saya sendiri sih nggak tepat, karena dari pernyataan tersebut aja udah salah dalam segi prioritas dan juga dalam prinsip good governance saja udah kurang tepat, dalam arti yang dibangun tuh di Indonesia ini kayaknya banyak mencari solusi yang cepat. Solusi cepat dalam arti ya seperti salah satunya MBG. Padahal ada permasalahan atau problematika yang saya rasa itu lebih urgent dan bisa lebih membangun fondasi lebih tepatnya, karena saya rasa MBG itu bukan solusi yang berjangka panjang gitu, dan harusnya kita lebih fokus ke solusi yang berjangka seperti infrastruktur lah, atau lebih ke fokus ke pendidikan ataupun kesehatan yang sekarang sebenarnya sangat disampingkan dibanding sektor-sektor lain gitu. Jadi yang saya rasa itu di Indonesia ini masih mindsetnya adalah yang penting solusinya cepat, perkara jangka panjang itu nantian aja gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat pemerintah sekarang itu yang sangat tertutup dengan solusi-solusi jangka panjang kayak gitu. Itu sih yang saya lihat itu. Nah, itu kan untuk yang kami non disabilitas. Kalau misalkan yang disabilitas, apakah sektor yang difokuskan itu sama atau seharusnya ada sektor yang lain lebih dapat membantu mereka? Oke. Kalau saya rasa sama aja sih yang berlaku disabilitas atau non disabilitas, karena kita nggak usah jauh-jauh dari kebutuhan primer dulu ya, tetapi kayak kebutuhan fasilitas umum aja masih rendah gitu. Contohnya saya rasa di kampus-kampus di Surabaya ini saya lihat hanya 1-2 kampus yang benar-benar disability friendly. Dalam segi fasilitas ada nggak pakai tangga, pakai rem, atau yang benar-benar untuk teman-teman tunawisma yang nggak bisa benar-benar jalan atau yang nggak bisa lihat, itu ada arahan jalannya. Itu saya lihat cuma 1 kampus atau 2 kampus di Surabaya yang benar-benar menerapkan disability friendly. Tapi selain itu benar-benar teman-teman yang memiliki hambatan itu susah gitu untuk beradaptasi ke dunia kita, bahasanya dunia normal bahasanya gitu. Jadi saya rasa urgensi di sektor lain di teman-teman disabilitas itu malah lebih tinggi dibanding teman-teman non disabilitas, seperti sederhana tadi fasilitas ataupun kayak bahasa, budaya, linguistik dan lain-lain gitu sih ya saya lihat gitu. Iya ya. Fasilitas ya, memang fasilitas infrastruktur betul. Dan pendidikan betul sih. Nah, ngomong-ngomong 3 hal itu sepertinya cukup saling terkait. Betul. Tapi sebenarnya pendidikan itu basic nomor 1 kita. Betul, sepakat. Nah, kalau sejauh ini menurut Mas Dion, edukasi orang awam ataupun caregiver atau orang tua sendirilah dari teman-teman penyandang disabilitas itu sudah sejauh apa sih? Oke, baik. Kalau saya sendiri lihat biasanya kan teman-teman yang antara dia punya teman-teman anak disabilitas atau dia mengurusi anak-anak disabilitas tuh tergantung sosioekonomiknya. Jadi kadang ada yang punya caregiver yang emang sudah teredukasi dan emang keluarga itu tuh cukup tinggi, maksudnya stratatnya tinggi, sehingga mereka punya caregiver yang emang teredukasi dan mereka caregiver yang bukan cuma
ngurusin, tapi emang memahami anak itu secara nutrisi, secara gizi, secara sehari-harinya itu seperti apa. Tetapi mayoritas yang saya lihat itu adalah caregiver atau orang tua yang kurang edukasi gitu dalam segi memahami nutrisi anaknya tersebut, ataupun dalam segi apapun yang membantu atau memfasilitasi anaknya itu gitu. Jadi saya lihat emang masih kurang banget edukasi terhadap pengurus atau caregiver ataupun orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas gitu sih. Nah, kalau dari komunitasnya Mas Dion itu, apakah membantu caregiver atau orang tua dalam penyampaian edukasi ya? Mungkin meningkatkan edukasi mereka terkait segala hal ya. Mungkin mulai dari bagaimana merawat yang lebih baik, parenting dari gitu. pangan mungkin. Oke, baik. Kalau dari kita sih sebenarnya belum ada. Maksudnya yang benar-benar formal, ada yang ahli gizi ataupun ahli bahasa yang membantui para orang tua atau caregiver untuk merawat anak-anak disabilitas itu belum ada. Tetapi kita sebagai komunitas tentunya akan membantu. Maksudnya dalam arti mau setelah gereja atau pas latihan bahasa isyarat atau latihan ada pertemuan-pertemuan tertentu dengan teman-teman disabilitas, itu kita membantui sebisa mungkin dengan keahlian kita. Kebetulan di dalam komunitas kita banyak ahli bahasa yang akhirnya membantu caregiver atau setidaknya orang tua yang punya anak disabilitas itu memahami anaknya secara dasar dulu gitu. Tapi kalau dari segi seperti kesehatan, nutrisi dan lain-lain, kita membantu secara informal. Karena biasanya di komunitas itu ada dokter atau ada para ahli nutrisi yang biasanya membantu orang tua atau para caregiver nih yang kayak ada keluhan misalnya gitu. Biasanya ada dokter yang biasanya kayak, oh bisa bu dibantu kayak gini. Tapi selebihnya kalau secara resmi belum ada sih yang membantu gitu. Berarti sebenarnya penting juga ya kalau misalkan kita butuh apa itu namanya, lokasi resmi. Ya betul. Ya platform resmi buat membantu mereka yang dalam hal selain bahasa ya. Ya, kayak sehari-hari mereka atau kegiatan mereka atau mungkin rutinnya seperti apa sih yang sebenarnya harus dilakukan kalau ngadepin teman-teman disabilitas seperti ini gitu. Itu belum ada sih, kayak itu susahnya di situ gitu. Oke, mungkin itu bisa menjadi catatan juga ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas kan lebih ke tunarungu, tunawisma, tunanetra dan sebagainya. Kalau Mas Dion terkait teman-teman disabilitas yang lebih ke mental. ADHD atau mungkin autis dan lain sebagainya, mungkin saya kurang seberapa tahu ya di beberapa jenisnya. Nah, apakah mereka di cara nge-treat mereka tuh sama atau berbeda? Baik, kalau dari disabilitas secara mental itu yang saya lihat itu adalah kita berusaha nge-treat sesuai dengan ya karakteristik orang tersebut. Maksudnya dalam arti biasanya kan ada teman-teman yang autis yang mereka itu agak liar, maksudnya dalam arti kayak sangat aktif, dan kita secara menghadapi itu tuh sangat spesifik, nggak bisa yang kita benar-benar meng-treat semuanya itu secara general gitu. Jadi itu ada teman-teman, maksudnya ada tim sendiri yang biasanya ngurusin teman-teman yang mengalami ADHD atau mengalami autisme itu ada sendiri, dan kita tuh berusaha untuk yang bukan mereka yang menyesuaikan sama kita, tapi kita yang menyesuaikan sama mereka gitu. Karena kita di sini tujuannya at least kita dilihat sebagai safe space mereka dulu gitu. Untuk selebihnya belum dibangun dulu, karena kita benar-benar harus menetapkan ini udah tempat jadi safe space mereka belum. Kok belum ya kita berusaha terus gitu untuk menjadi safe space mereka gitu. Itu yang saya lihat. Ini out of curiosity aja. Di komunitas ini tuh pernah ada kayak tradisi makan bareng gitu nggak sih? Ada sih, waktu itu kayak bukan lebih ke tradisi yang diadakan secara rencana, tetapi kayak misalnya sesederhana biasanya teman-teman latihan nari lah, atau latihan kayak di komunitas itu ada latihan-latihan tertentu kan. Di latihan tersebut tuh biasanya kita kayak ada bawa makanan sendiri,
Atau kita biasanya PIC-nya bawa makanan untuk kita makan bersama gitu. Itu emang tujuannya adalah ya pertama laparnya biar nggak lapar ya sih. Tapi kedua adalah ya kebersamaan itu sih lebih tepatnya. Jadi emang biar tidak ada kayak kesenjangan atau bahasanya bukan kesenjangan. Tidak ada kayak pintu yang tertutup antar satu sama lain gitu. Mau dia tuh guru atau di kita sebagai staffnya atau kita sebagai teman-teman disabilitas tuh yang penting adalah kita benar-benar harus terbuka. Kayaknya itu yang disukai sama teman-teman disabilitas karena biasanya kok kita nggak terbuka, ya mereka juga nggak akan terbuka gitu. Itu sih. Jadi dengan apa ya bahasanya budaya kecil kita yang makan bersama itu, akhirnya teman-teman disabilitas ini akhirnya terbuka. Pasti kan di waktu-waktu makan tuh pasti ada yang kosong atau apa, ya pasti kita cerita gitu kayak, oh ya kamu gimana sih kerjanya gimana kemarin gitu. Jadi kita akhirnya saling mengenal. Oh ternyata ada yang punya perusahaan, teman-teman yang disabilitas, ada yang nggak punya, ada yang kerja di sini, ada yang kerja di perusahaan ini. Jadi kayak itu yang akhirnya membuat aku kayak, oh mereka ternyata juga manusia juga gitu. Yang dimana mereka juga ya punya tanggung jawab, punya kerjaan, punya keseharian, dan mereka punya ya kayak kita sendiri yang punya apa ya, punya tanggung jawab yang normal gitu. Jangan dilihat jadi satu pandang tuh nggak bisa lihat lagi sih gitu. Nah, balik lagi ke makan-makannya nih. Dari mereka tuh selain mungkin dari mereka ada yang punya alergi gitu. Oke, kalau saya lihat sejauh ini tuh bukan alerginya spesifik banget, tapi kayak alergi yang normalnya orang punya kayak gluten, laktosa lah, atau kayak misalnya kayak ya alergi seafood gitu. Jadi kayak sebenarnya seperti biasa aja sih, tapi kayak kadang orang terlalu menilainya karena di disabilitas alerginya spesial gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Oke sih, ya understandable. Tadi kan di-mention ya ada alergi gluten, laktosa dan lain sebagainya. Nah, Mas Dion mungkin juga tahu kalau kita punya program Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, yang setahu saya sejauh ini tuh menyediakan bahan pangan untuk masyarakat di sekitar. Nah, kalau tapi di sini tuh fokusnya masih ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau misalkan itu dijadikan sebuah program inklusif buat teman-teman disabilitas tuh, apakah masih applicable, masih make sense, perlukah gitu? Sebenarnya nggak perlu sih. Kalau ada sih nggak apa-apa. Maksudnya dalam arti kayak ya udah ada, tetapi apakah masyarakat benar-benar memanfaatkan tuh itu menjadi pertanyaan gitu. Karena percuma kok misalnya kita mendirikan suatu toko Kopdes gitu di tengah mungkin bencana atau apa, tapi masyarakat sekitar tuh apalagi teman-teman disabilitas nggak bisa aksesnya ataupun kayak nggak punya bahasanya nggak punya uangnya untuk membelinya gitu. Jadi lebih perihal bukan apakah nggak apa-apa atau nggak Kopdes didirikan, tapi lebih tepatnya masyarakat nggak apa-apakah atau masyarakat bisakah mengakses hal itu, karena tujuan dari adanya toko kan sebenarnya untuk membantu. Tetapi percuma kalau misalnya membantu orang siapa gitu, siapa yang dibantu gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi percuma kalau ada toko di tengah-tengah teman-teman disabilitas, tapi teman-teman disabilitas itu nggak bisa mengaksesnya atau memanfaatkannya itu gitu sih. Oke, berarti kalau saya tarik benang merah nih, sebenarnya yang dibutuhkan saat ini sama teman-teman disabilitas itu aksesnya dulu. Aksesnya, ya. betul. Setelah mereka dapat akses, mereka bisa memanfaatkan, mereka bisa berkarya dulu. Ya, betul. Akhirnya dapat sesuatu untuk memanfaatkan fasilitas. Yes, betul Baru banget. bisa, bahkan mungkin tidak perlu MBG, maksudnya tidak perlu dikasih pasokan makan langsung, mereka bahkan bisa menciptakan benar ya, betul. Masing-masing gitu. Oke, betul. Nah, mungkin tadi kan Mas Dion sempat mention kalau masih aktif sampai saat ini ya, betul. di komunitas. Kalau sejauh ini dari tahun lalu? Dari tahun lalu. Ada apa ya? Dari tahun lalu hingga saat ini tuh apakah ada perubahan atau perkembangan yang bagus, ataukah situasinya itu seperti apa sih? Oke, kalau saya lihat sendiri sebenarnya perkembangan teman-teman disabilitas untuk berkarya ya, itu perlahan bagus, tapi perlahan tuh bener-bener yang kayak nggak signifikan.
Maksudnya kayak bener-bener cuma dikit banget gitu, perkembangannya cuma dikit. Tapi ya saya lihat dari tahun lalu sampai sama tahun sekarang, teman-teman saya yang teman-teman tuli atau teman-teman disabilitas lain tuh udah mulai kerja, mau di negeri ataupun di perusahaan-perusahaan swasta tertentu, dan sebenarnya itu baik untuk mereka. Tetapi saya rasa masih banyak yang kurang merasakan benefit itu, dan saya kurang tahu apakah mungkin pemerintah ataupun dari kebijakan perusahaan-perusahaan tertentu yang kurang mencakup teman-teman yang disabilitas gitu. Jadi akhirnya yang saya lihat itu sebenarnya perkembangannya ya cuma dikit gitu, dan nggak terlalu signifikan yang sampai saya bisa melihat secara jelas gitu. Kalau misalnya teman-teman disabilitas ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, itu nggak ada sih. Jadi perlahan, tapi saya nggak tahu nanti kedepannya seperti apa gitu. Ini mungkin menjadi langkah awal aja gitu untuk perihal kedepannya seperti apa. Saya harapnya sih akan perusahaan lebih inklusif atau terbuka gitu sih. Iya, itu udah termasuk harapan kedepannya Iya, buat betul. teman-teman Iya, disabilitas ya dari Mas Dion. Kalau misalkan mungkin harapan kedepannya dari Mas Dion untuk teman-teman disabilitas yang sekiranya belum tergabung ke komunitas ini, atau mereka ternyata tidak punya akses untuk mengetahui informasi di sekitarnya gitu, belajar dan lain sebagainya. Harapannya kita punya apa yang bisa diberikan kepada mereka gitu. Oke, baik. Sebenarnya harapan saya untuk teman-teman disabilitas ya, kita sebagai teman-teman yang di komunitas ataupun jauh di komunitas, teman-teman yang teman dengar atau teman yang mengurusi teman disabilitas tuh sebenarnya maunya kalian terbuka aja, kayak jangan takut walaupun emang secara bertahun-tahun kalian punya latar belakang yang buruk mungkin dengan dunia yang belum mengenal teman disabilitas dan lain-lain. Tapi zaman sekarang tuh udah zaman beda, yang dimana kita itu cukup terbuka, kita tuh sangat mau merasakan budaya kalian tuh seperti apa, dan kita tuh benar-benar mau mengerti sebenarnya bahasanya, keseharian kalian atau kebiasaan kalian gitu, biar kita tuh bisa bagi atau bahasanya nanti akhirnya menyatu gitu, dunia kita sama dunia kalian tuh akhirnya bisa menyatu, dan untuk kedepannya atau kita membantu kalian atau kalian pun membantu kita itu tuh enak gitu. Jadi harapannya sih sebenarnya agar teman-teman disabilitas ini terbuka gitu, dan mungkin dari itu menjadi langkah awal untuk kita bisa saling membantu aja sih, itu sih gitu.